Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Sakila dengan NIM 204-24006. Saya mahasiswi dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya dari kelas PAUD A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti penting dari mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD. Nah, mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama ini memiliki arti yang sangat penting, terutama bagi calon guru PAUD. Nah, karena dapat ikut serta berpartisipasi di dalam membentuk pemahaman-pemahaman holistik yang memadukan nilai-nilai ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Nah, ini ada materi mengenai arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi calon guru PAUD. Nah, yang pertama itu ada dapat membangun pendidikan holistik. Nah, pendidikan anak usia dini harus mencakup perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Nah, harmonisasi sains dan agama juga dapat memberikan kerangka kerja yang membantu calon-calon guru untuk dapat memberikan pendidikan yang seimbang, di mana anak dapat belajar mengenal dunia ilmiah sekaligus memahami nilai-nilai agama. Nah, yang kedua, ini ada menanamkan nilai moral sejak dini. Anak usia dini berada pada tahap perkembangan karakter yang sangat penting. Di dalam mata kuliah ini juga memberikan wawasan kepada calon guru mengenai bagaimana mengintegrasikan ajaran-ajaran moral dan etika yang berbasis agama dengan pemahaman ilmiah, sehingga anak tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga itu ada menghilangkan dikotomi sains dan agama. Nah, mata kuliah ini juga mengajarkan bahwasannya sains dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan keduanya ini saling melengkapi satu sama lain dan juga di dalam memberikan pemahaman yang utuh mengenai kehidupan dan alam semesta. Nah, pada hal ini juga penting untuk membangun sikap yang terbuka untuk calon guru terhadap pengetahuan. Nah, yang keempat itu ada menguatkan kemampuan guru reflektif. Calon guru diajak untuk merefleksikan bagaimana fenomena ilmiah dapat menjadi sarana untuk memahami kebesaran Tuhan. Ini membantu bagi calon guru untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga menginspirasi untuk berpikir lebih dalam mengenai makna-makna kehidupan. Yang kelima itu ada mendorong penerapan ilmu secara etis. Nah, dalam pendidikan PAUD, calon guru dapat mengajarkan penerapan ilmu pengetahuan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, menggunakan sains dan agama untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Nah, yang keenam ini ada menciptakan pembelajaran kontekstual dan relevan bagi calon guru PAUD, terutama bagi calon-calon guru, mengajarkan untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah dengan konteks kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Sebagai contohnya, menjelaskan pengetahuan atau menjelaskan fenomena-fenomena hujan sebagai bagian dari siklus udara yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya ini ada memupuk rasa takjub dan syukur anak. Nah, dengan memadukan sains dan agama,
calon-calon guru diharapkan dapat membangkitkan rasa takjub pada keindahan alam dan ciptaan Tuhan, serta rasa syukur yang mendalam pada anak-anak. Yang kedelapan ini ada meningkatkan kompetensi pedagogis. Nah, pada mata kuliah ini juga membantu untuk melatih calon-calon guru agar dapat merancang metode pengajaran yang inovatif, integratif, serta kreatif. Nah, mereka juga dapat membuat aktivitas belajar yang menggabungkan eksperimen-eksperimen sains dengan cerita-cerita keagamaan. Nah, selanjutnya juga ada menanamkan kepekaan sosial dan lingkungan. Harmonisasi ilmu pengetahuan dan agama mengajarkan calon guru untuk menanamkan pada anak agar memiliki sikap peduli terhadap lingkungan dan sesama sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Nah, yang ke-10 itu ada memperkuat identitas sebagai guru yang berintegritas. Dengan harmonisasi wawasan, calon guru menjadi pendidik yang berpegang pada prinsip moral dan agama sambil tetap menghargai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga membuat mereka lebih percaya diri dan dihormati sebagai pendidik. Selanjutnya ada memfasilitasi pemahaman multikultural. Di dalam masyarakat yang sangat beragam, harmonisasi sains dan agama juga dapat membantu bagi calon-calon guru untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya ada membantu mengatasi krisis moral dan keilmuan. Di era modern sering terjadi krisis moral akibat kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan nilai agama. Nah, mata kuliah ini juga dibekali untuk membekali calon guru dengan kemampuan untuk mendidik anak agar menggunakan ilmu pengetahuan dengan tanggung jawab moral. Selanjutnya ada mendukung peran PAUD dalam membangun generasi beriman dan berilmu. Nah, pendidikan anak usia dini adalah sebuah landasan bagi pembentukan karakter generasi yang mendatang. Nah, dengan penguasaan harmonisasi sains dan agama, calon guru juga diharapkan untuk mampu mendidik anak sebagai yang mana nantinya itu agar anak bisa menjadi individu yang cerdas, beriman, dan berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya ada menguatkan komunikasi dengan orang tua. Nah, dalam mata kuliah ini juga diharapkan calon guru agar memahami pentingnya menjelaskan pendekatan pendidikan yang mereka gunakan kepada orang tua. Padahal ini penting untuk menciptakan sinergi antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah. Selanjutnya ada mengajarkan kehidupan berbasis nilai. Calon guru belajar mengintegrasi prinsip-prinsip agama dan sains di dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai waktu, bekerja keras, dan menjaga keseimbangan hidup, sehingga nantinya dapat diterapkan oleh anak-anak sejak dini. Nah, selanjutnya ada menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Anak usia dini itu sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan agama, calon guru PAUD dapat menanamkan nilai-nilai luhur seperti rasa ingin tahu, kepedulian terhadap lingkungan, serta keimanan kepada Tuhan Sang Pencipta. Selanjutnya ada mengembangkan kecerdasan spiritual dan intelektual. Sains juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sementara agama
dapat menumbuhkan kecerdasan spiritual seperti moral dan empati. Nah, kombinasi di antara keduanya ini akan menghasilkan individu yang seimbang, cerdas, dan berakhlak mulia, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Nah, guru juga dapat memahami harmonisasi sains dan agama, yang mana ini akan mampu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi anak. Mereka juga dapat mengajarkan untuk berdoa sebelum belajar, bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta saling menghormati perbedaan. Nah, selanjutnya ini ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Harmonisasi sains dan agama juga mendorong anak untuk berpikir kritis dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka belajar untuk membedakan antara fakta dan opini, serta mereka bisa belajar untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber yang ada, mempersiapkan anak untuk menghadapi masa depan. Nah, pada era globalisasi, tentunya anak-anak perlu untuk memiliki kemampuan berpikir yang secara kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan mengintegrasikan sains dan agama, guru juga diharapkan agar dapat mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang akan mendatang. Nah, selanjutnya ada mengintegrasikan nilai-nilai agama di dalam pendidikan. Nah, pendidikan PAUD ini bertujuan untuk menanamkan fondasi moral sejak dini. Melalui mata kuliah ini, guru PAUD diharapkan dan diajarkan bagaimana menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam pembelajaran sehari-hari, seperti mengaitkan cerita agama dengan pembelajaran sains untuk memperkenalkan konsep keimanan kepada anak. Selanjutnya ini ada membantu pemahaman fenomena alam berdasarkan perspektif agama. Nah, di dalam mata kuliah harmonisasi sains dan agama juga memberikan bekal kepada guru untuk menjelaskan fenomena alam seperti hujan, matahari, atau tumbuh-tumbuhan dengan mendekatkan sains. Dengan pendekatan sains ini diharapkan untuk mengaitkannya dengan kesabaran Tuhan. Nah, dengan begitu anak-anak belajar dapat menghargai ciptaan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman ilmiah, menciptakan generasi beriman dan berpengetahuan. Nah, anak-anak adalah generasi penerus bangsa, yang mana harmonisasi sains dan agama yang diajarkan oleh guru PAUD juga akan membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga memiliki iman yang kuat. Hal ini juga penting untuk membentuk karakter yang baik dan tangguh. Selanjutnya juga ada menjembatani perbedaan pendekatan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, sering terjadi dikotomi antara pendidikan berbasis agama dan pendidikan berbasis sains. Mata kuliah ini juga diharapkan melatih guru untuk mengatasi dikotomi tersebut dengan menciptakan pendekatan pembelajaran yang memadukan keduanya. Nah, sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang seimbang. Selanjutnya, mendorong anak untuk menghargai keberagaman. Harmonisasi sains dan agama juga mengajarkan guru untuk menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak. Nah, dengan memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat saling melengkapi satu sama lain, anak-anak akan belajar menghargai perbedaan perspektif sejak dini. Nah, kesimpulannya, dengan memahami arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama, guru PAUD diharapkan agar lebih siap untuk menjalankan perannya sebagai pendidik yang holistik, sehingga dapat mampu untuk memberikan dampak positif
bagi perkembangan anak di masa emas pertumbuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.